Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas pendekatan dalam pengelolaan kelas. Definisi pendekatan sepenuhnya berbeda dengan model, strategi, metode, teknik, ataupun taktik. Oleh karena itu, perlu dipaparkan definisi pendekatan yang sesuai agar lebih memahami pendekatan dalam pengelolaan kelas. Abdullah mengemukakan bahwa pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Sehingga pengaruh pendekatan sangat besar terhadap proses pengelolaan kelas. Untuk implementasi pendekatan yang optimal, maka guru perlu memahami dengan benar suatu pengelolaan kelas sebelum diimplementasikan di kelas. Hal yang perlu menjadi perhatian juga sebelum memilih pendekatan pengelolaan kelas yang tepat, yaitu dengan mempertimbangkan baik aspek siswa maupun pendidik seperti tingkat kelas, umur, intelektual, perilaku, karakter, kompetensi guru, afektif, keadaan kelas, jenis kelamin, dan lain-lain. Dalam video ini akan dipaparkan sejumlah pendekatan, yaitu 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan otoriter. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Yang ketiga, pendekatan permisif. Yang keempat, pendekatan buku masak. Yang pertama ada pendekatan otoriter. Bersangkutan dengan pendekatan otoriter, maka Zahroh mengemukakan bahwa pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Yang kedua, peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin kelas. Yang ketiga, kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk menaatinya. Yang keempat, dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Yang kelima, melalui kekuasaan dalam bentuk norma itu guru mendekatinya. Maka di sini guru memiliki kekuasaan pada diri para siswa bersangkutan dengan pembelajaran. Hal tersebut dapat diterapkan pada siswa yang membutuhkan arahan yang pasti dalam bertingkah laku. Pada siswa yang kemandiriannya sudah terbentuk, maka lebih baik penggunaan pendekatan otoriter tidak menjadi sesuatu yang lazim, tetapi ada kalanya perlu diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu, disertai dengan mempertimbangkan apa yang baik bagi siswa. Selanjutnya, bersangkutan dengan faktor kedisiplinan. Maka Zahroh juga mengemukakan bahwa yang pertama, di dalam kegiatan pembelajaran, faktor kedisiplinan adalah kekuatan utama untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karena itu, guru perlu menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Berbagai peraturan itu ibaratnya adalah penguasa yang wajib untuk ditaati. Oleh sebab itu, guru harus mampu melakukan pendekatan yang baik kepada peserta didik melalui peraturan ini dan bukan kemauannya sendiri. Berkaitan dengan faktor kedisiplinan, maka menyentuh nilai-nilai pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Di sini guru sebagai pemimpin yang membuat peraturan dengan hikmah kebijaksanaan. Dengan kata lain, guru sebagai pemimpin bagi para siswanya dapat membuat peraturan-peraturan yang berkonsekuensi positif pada iklim pembelajaran. Hal tersebut sebagaimana pemimpin yang memimpin rakyatnya yang seharusnya memberikan hal yang positif bagi rakyatnya dengan hikmah kebijaksanaan. Guru juga perlu memberikan pemahaman tentang mengapa terdapat pengaturan-pengaturan di kelas dan secara rinci juga terhadap butir-butir pengaturan dengan tujuan agar menimbulkan kesadaran pada diri siswa untuk menaati peraturan-peraturan yang ada. Karena di balik peraturan-peraturan yang ada, itu semua untuk kebaikan siswa. Hal ini dalam rangka untuk melatih siswa agar menjadi warga negara yang baik, yaitu taat terhadap peraturan yang ditentukan pemerintah. Sehingga apa yang diberikan di sekolah dapat menjadi langkah awal dalam menjadikan negara semakin maju dan angka kriminalitas semakin berkurang. Selanjutnya ada pendekatan intimidasi. Terkait pendekatan intimidasi, maka Zahrah mengemukakan bahwa dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Sebagaimana kita ketahui, intimidasi mempunyai sinonim yaitu ancaman. Yang kedua, tetapi dalam mengontrol tingkah laku peserta didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Menurut saya, ejekan seperti yang tadi disebutkan itu sangat bahkan harus dihindari. Ejekan-ejekan seperti itu yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga, ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, selama guru masih mampu melakukan pendekatan lain di luar ancaman, maka akan lebih baik jika pendekatan dengan ancaman ini ditangguhkan. Yang kelima, namun satu hal yang harus diingat, pendekatan ancaman harus dilakukan dalam taraf kewajaran dan diusahakan untuk tidak melukai perasaan peserta didik. Tindakan guru terhadap siswa memengaruhi persepsi siswa terhadap guru tersebut. Sebaiknya seorang guru memberikan impresi yang positif agar pada benak siswa agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap diri siswa. Apalagi jika siswa tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar, maka dikhawatirkan akan mengganggu psikologis siswa jika penerapan pendekatan intimidasi terhadap siswa terjadi dengan tidak tepat atau tidak sesuai. Selanjutnya, guru perlu mengingat kembali filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai yang dipertimbangkan sebelum menggunakan pendekatan intimidasi, yaitu ingasa sung tulada ing madya mangun kasa tuturi handayani, atau berada di depan memberi contoh sehingga dapat diteladani, di tengah memberi dorongan, semangat, dan mengikuti dari belakang dengan memberikan kekuatan dalam usaha melaksanakan tugas. Seharusnya guru dapat dijadikan teladan dalam tindakannya, sehingga siswa dapat meniru guru yang dijadikannya sebagai teladan yang ideal. Akan tetapi dikhawatirkan jika tindakan intimidasi gurunya dianggap siswa sebagai sesuatu yang dapat dijadikan teladan. Oleh karena itu, guru harus mempertimbangkan banyak aspek seperti umur, watak, sikap, jenis kelamin, kelas, dan lain-lain, sehingga kehati-hatian guru dalam memilih pendekatan perlu dijadikan urgensi. Selanjutnya ada pendekatan permisif.
Pendekatan permisif ini seperti sesuai dengan namanya, yaitu bersifat terbuka, serba membolehkan atau serba mengizinkan. Bersangkutan dengan pendekatan permisif, maka Zahroh mengemukakan bahwa pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkadang peserta didik tidak nyaman apabila ada seorang guru yang terlalu overprotective, sehingga peserta didik tidak leluasa melakukan eksperimennya. Kebebasan yang didapatkan oleh peserta didik membantunya untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, serta diharapkan bahwa peserta didik menjadi lebih berani mengeksplorasi hal-hal yang baru dan unik yang dapat terlaksana baik secara improvisasi maupun sebaliknya. Kecondongan apa yang menarik bagi siswa sangat memungkinkan untuk terjadi, tetapi menariknya adalah secara relatif siswa dapat menjadi lebih dinamis dalam pelaksanaannya. Tentunya agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka guru dapat berperan sebagai supervisor, sekaligus menjadi fasilitator dan motivator, supaya proses optimal yang diharapkan dapat terjadi. Selama mengawasi, guru juga perlu membatasi diri agar tidak disebut pengekangan siswa dengan peraturan-peraturan yang membuat pendekatan ini tidak dapat lagi disebut sebagai pendekatan permisif. Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disebutkan, Normalasari mengemukakan bahwa dalam pendekatan permisif, tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana. Juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Dengan kata lain, terhadap objek-objek, waktu-waktu, dan tempat-tempat, maka siswa sendiri yang menentukan selama tidak menyimpang dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati. Selanjutnya ada pendekatan buku masak. Salah satu pendekatan yang dalam pengelolaan kelas yang lain yaitu pendekatan buku masak atau resep, atau dalam bahasa Inggris disebut cookbook. Hidayah dan Mardianti mengemukakan bahwa yang pertama, pendekatan resep merupakan pendekatan dalam manajemen kelas yang berbentuk rekomendasi yang berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru apabila diperhadapkan pada masalah dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, guru menyusun resep yang disepakati bersama, baik itu direkomendasikan oleh siswa maupun yang telah disiapkan oleh guru sebelum memulai pelajaran. Melalui pendekatan resep untuk memberikan pengaturan untuk menjauhkan diri guru dari hal-hal yang negatif dan mewajibkan guru melakukan sesuatu yang positif, dapat sangat membantu dalam mengelola kelas dan melatih kedisiplinan guru berdasarkan aturan-aturannya sendiri yang sudah ditetapkan sebelumnya. Konsistensi guru terhadap yang telah disepakati dapat memberikan nilai positif bagi siswa karena guru menjadikan dirinya sebagai teladan dalam menaati peraturan-peraturan yang telah dibuatnya. Begitupun sebaliknya, guru dapat menjadi contoh negatif bagi siswanya karena tidak konsisten terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Pendekatan ini dapat menggambarkan karakter guru yang mungkin saja karakter tersebut diimplementasikan baik di kelas maupun di luar kelas, atau dengan kata lain yaitu sebagai anggota masyarakat. Dalam proses mencapai keputusan-keputusan untuk menentukan peraturan-peraturan pun terdapat kegiatan positif. Kegiatan positif itu berupa kegiatan musyawarah antara guru dan para siswa.
sehingga proses pengambilan keputusan juga dilatih, yaitu siswa dilatih untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari sejumlah alternatif. Pada kondisi tersebut, siswa perlu berpikir kritis. Aktivitas ini menjadikan mendorong perkembangan kognitif. Kita sudah sampai di akhir, hampir di akhir ya. Ini berikut ini adalah referensi-referensi yang bisa para penonton baca. Ini ada referensi-referensi yang saya ambil untuk membuat video ini. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut, maka kalian bisa klik link ini lalu membuka jurnal dan membacanya, atau membaca artikel dan membacanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.